Ayyuhal hadirun jama'ah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas kecuali ungkapan syukur setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menggiring setiap hamba yang kita di malam ini Allah jauhkan dari kata kelalaian menjadi hamba orang yang terus ingin beribadah kepada Allah. Yang Allah ringankan langkah kaki untuk menuju rumahnya Allah. Di mana Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan akan diturunkan hidayah serta rahmat yang tidak ada terhingga, tidak ada batasan daripada rahmat dan hidayah tersebut kecuali orang tersebut didapati dari dalam masjidnya. Dia sujud di hadapan Allah, dia mulai takbiratul ihram. Di situ Allah telah memberikan kewenangan kepada malaikat untuk siapa-siapa orang yang memakmurkan rumahnya Allah, Allah berikan mereka taufik, hidayah, Allah makmurkan rezekinya, Allah berikan keberkahan umurnya, Allah berikan semua yang dibutuhkan di dalam keduniawian ini. Nabi SAW banyak mengajarkan kita, dan Nabi juga memberikan satu peringatan kepada kita. Barang siapa yang diberikan tempat yang begitu indah di akhir zaman, datangnya pada umatku, kata Rasul SAW, salah satunya ada masjid indah, masjid bagus, tapi tidak Allah turunkan hidayah di dalamnya. Siapa mereka? Mereka yang tidak pernah memakmurkan masjidnya, mereka yang tidak pernah lagi meneteskan air mata di dalam tahajudnya, mereka tidak lagi membaca qiraatul Quran, tidak membaca Al-Quran di dalam masjidnya, mereka yang tidak bersilaturahmi yang berada di dalam masjidnya. Mereka itulah masjid tersebut yang tidak diturunkan hidayah oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita beruntung di malam ini Allah berikan izin kepada kita untuk menuntut ilmunya Allah, menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini akan mendapatkan banyak keberkahan di dalamnya. Orang yang menuntut ilmu, setiap langkah dia keluar dari rumah sampai ke majlisnya, semua dosa kecil maupun besarnya diampuni oleh Allah. Pulang dari tempat ini, dari majlis ilmu, apalagi kita berada di dalam rumahnya Allah, satu persatu Allah turunkan ribuan malaikat untuk beristighfar kepada Allah agar dosa orang tersebut diampuni oleh Allah. Habib, memang ada betapa beruntung sih orang yang hidupnya di majlis. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, di zaman dahulu beliau adalah seorang wali min awliyaillah. Di dalam manaqibnya, salah satu serahnya, beliau seorang ulama besar yang santrinya ribuan, yang saat beliau memberikan ilmu tidak memakai mikrofon. Muridnya ribuan dengan bahasa lantang, tapi satu persatu apa yang dibicarakan masuk ke dalam hatinya. Bukan masuk di akalnya, tapi masuk ke dalam hatinya. Lalu ada satu tetangga beliau, orangnya nggak pernah ibadah, nggak dekat ulama, jauh dari kata orang yang taat, hidupnya maksiat, main judi, ahli zina, tukang mabuk. Tapi di hari tersebut beliau datang ke majlisnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir semata bukan hanya menuntut ilmu, ingin menagih utang. Beliau datang ingin menagih utang dengan niat yang sangat dimurkai oleh Allah. Jika dia datang, ditagih, dia bayar, selamat. Kalau ditagih dia nggak bayar, akan dibunuh oleh orang tersebut. Ini niatnya, bengisnya luar biasa. Sampai taklimnya selesai, orang yang dinanti nggak ketemu. Lalu saat beliau sampai ke dalam rumah, keluarganya histeris, nangis luar biasa. Tetangganya tersebut bingung ada apa di dalam rumah si ahli maksiat. Kalau kita bilang ini jagoannya bukan main. Begitu datang ke rumahnya, Ustaz tolongin orang tua saya bingung kenapa tiba-tiba dia menggelar sejadah, dia sujud kepada Allah katanya. Lalu orang tersebut, si Ustaz ini tanya, wahai Tuhan, apa yang membuat Tuhan seperti ini? Wahai Ustaz, tolong bimbing saya untuk bertaubat kepada Allah. Ini Ustadz bingung, tiba-tiba dia sujud, dia minta taubat. Cuman datang ke majlis taklim baru hari itu dengan niat untuk menagih utang, bukan untuk menuntut ilmunya Allah. Tatkala di saat itu Ustadz ini bingung untuk apa dia bisa menyampaikan kepada orang tersebut, beliau datang kepada gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tatkala beliau datang, wahai guruku, wahai syekh, wahai Habib,
Bukankah engkau mengetahui wahai guruku, ada kita punya tetangga orangnya ahli maksiat? Ya, aku mendengar saat ini beliau dalam keadaan sujud kepada Allah, beliau taubat kepada Allah. Ini taubatnya di dalam rumah. Habib Abdullah bin Husin sudah tahu. Beliau mengatakan apa yang terjadi kepadanya tatkala dia masuk ke dalam majlisku, aku melihat Allah turunkan rahmat di dalam hatinya sehingga aku mengangkat dua belah tangan agar Allah berikan hidayah kepadanya. Rahmat Allah diturunkan di dalam majlis ilmu. Rahmat Allah diturunkan di dalam rumahnya Allah. Dengan setiap ibadah yang kita lakukan, dengan setiap hati yang kembali kepada Allah, maka rahmat itu akan masuk ke dalam hatinya. Tatkala di saat itu Allah berikan hidayah sehingga dia mau bertaubat kepada Allah, hanya belajar ibadah cuma 3 hari kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini orang ahli maksiat, ibadahnya cuma 3 hari, begitu dia sujud, selesai sujud gak bangun lagi, matinya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Jadi jangan pernah melihat seseorang itu dari bagaimana penampilannya. Jangan pernah memandang seseorang itu dilihat dari mana pakaiannya. Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu adanya di sini, bukan di ujung mata. At-taqwa hahuna, takwa itu adanya di sini. Sampai Nabi mengatakan di sini, di sini, di sini, sampai 3 kali Nabi SAW mengatakan. Bib, tanda-tanda orang yang bertakwa yang bagaimana? Orang yang mau nuntut ilmu, itu orang yang bertakwa. Orang yang bagaimana lagi, Bib? Orang yang mau subuh-subuh keluar dari rumahnya, jalan ke masjid, ini orang yang bertakwa. Ini masalah sholat subuh, sholat di masjid. Imam Syafi'i bahasanya memang keras luar biasa. Ini buat ibu-ibu nih, ibu. Bu, ibu dengar saya ngomong, dengar bu. Kata Imam Syafi'i, bu, kalau ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Paham ya bu ya? Ini bukan Rifki yang ngomong bu. Yang ngomong siapa? Imam Syafi'i yang bicara. Jadi kalau besok, kan hari Senin ini, besok hari Senin ya, kalau besok bapak mau berangkat kerja, sholat subuhnya dia nggak di masjid, suruh ganti pakai rok bu. Minimal pakai daster nggak apa-apa lah. Bapak mau kerja, iya pakai dasternya pak. Laki-laki dibuat kerasnya seperti ini. Kenapa? Allah memerintahkan untuk setiap laki-laki ridha keluar dari rumahnya untuk beribadah bersama di dalam rumahnya Allah. Yang perempuan paling bagus ibadahnya di mana, Bib? Di dalam kamarnya. Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kalau perempuan boleh nggak sholatnya di luar? Sebaik-baiknya wanita, seorang istri adalah yang sholatnya di dalam rumah. Ada lagi yang lebih baik? Ada, kata Nabi. Siapa dia? Perempuan yang sholatnya berada di dalam kamar. Ayo cinta masjid. Masjid itu tempat salah satu di mana hamba yang menangis dan tangisannya dipandang oleh Allah. Orang yang meminta, yang permohonannya dilihat oleh Allah. Kalau kita di rumah ini kan kadang sholat ya Allah, Allahu Akbar, khusyuknya kurang, kan begitu? Kenapa khusyuknya kurang? Kadang kalau udah ngedengar suara istri, ya ngomongin uang lagi deh. Lagi sholat aja masih ngingetin itu. Kadang manusia khusyuknya suka nggak ada. Ya minimal kita sholat memang nggak pernah khusyuk lah. Tapi Nabi SAW mengatakan bukan hanya sekedar khusyuk yang dari rakaat pertama sampai akhir itu khusyuk, bukan. Mungkin tatkala Bismillahirrahmanirrahim itu hati sama pikirannya nembus sampai kepada Allah. Itu bisa digolongan orang yang khusyuk. Saat dia subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dalam keadaan betul-betul harapan kepada Allah, memuliakan, mengagungkan Allah, sami Allahu liman hamidah. Tatkala dia membaca itu terbesit di dalam hatinya, menyambung kepada Allah, itu termasuk golongan orang-orang yang diberikan kehusyuan oleh Allah. Kita mau khusyuk dari pertama sampai habis, maaf, kita tahu betul bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan salat. Sama Lu'lu' dibunuh dalam keadaan salat. Sayyidina Ali karamallahu wajha dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Mereka ini nggak tahu tatkala saat salat nikmatnya luar biasa. Begitu tusukan pisau pertama, beliau nggak ngerasain, nggak merasakan sakitnya dibunuh. Sayyidina Ali sampai terakhir begitu salam, lihat ternyata ada ujung pedang di sininya.
Ditanya, ini pedang kapan sampainya? Katanya, ini sudah lumayan engkau dari rakaat pertama wahai menantu Rasulullah, katanya. Dari rakaat pertama pedangnya sudah masuk. Begitu di akhir setelah salam baru berasa ada pedangnya. Kita jangankan pedang, nyamuk gigit repot, bukan main ngegaruknya. Ini bedanya kita sama keluarganya Rasulullah sama sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita bisa terhitung dalam golongan yang khusyuk? Maaf, Bib, kalau kita lagi sholat itu kita ngerasa diri kita ini sholat yang terakhir, boleh nggak? Boleh. Sampai Nabi SAW mengatakan, bayangkan sholat kalian ini sholat terakhir di dalam hidup kalian. Cari khusyuknya. Tapi bukan berarti dia sholat terus sampai ngegerung, nangis. Takut mati. Bukan. Kenapa? Ini akan mengganggu tetangganya. Sholatnya akan mengganggu tetangganya. Bagaimana? Orang yang dia takut atas apa yang telah dia perbuat di dunianya, hanya urusan dia kepada Allah. Dia mohon ampun kepada Allah. Dia tahu dosa begitu besar, tapi saat ini dia sholat, dia nggak ngerasa pantas untuk sampai kepada Allah. Cucu dari Rasulullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, tatkala beliau sedang bersenda gurau duduk bersama sahabat, tiba-tiba terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba itu hari juga wajahnya pucat luar biasa. Mendengar azan wajahnya pucat. Bersegera beliau langkahkan kaki masuk ke dalam, kalau kita bilang masuk kamar mandi, ambil wudhu. Sahabat bingung ngelihat keadaan cucunya Rasulullah kok begini, kenapa? Begitu dia keluar dalam keadaan gemetar. Wahai cucu Rasulullah, wahai darah daging Rasulullah, apakah engkau dalam keadaan sakit? Tidak, wahai sahabatku. Lalu apa yang membuatmu sampai seperti ini? Tidakkah engkau mendengar, wahai sahabatku, panggilan siapakah ini? Kalau ini bukan panggilan Allah, sumpah aku tidak akan pernah untuk merasakan rasa takut yang begitu besar di saat ini. Apa yang membuatmu begitu takut? Apakah Ali Zainal Abidin pantas sujud di hadapan Allah, sedangkan pingkulan dosa yang hamba bawa di hadapan Allah? Nih lihat, cucu Rasulullah masih ngerasa dirinya itu dosanya banyak. Kita yang dosanya banyak, sombongnya setengah mati.